Hai teman-teman, selamat datang di tutorial Go Merajut. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar cara membuat V-stitch pattern. Nah, sekarang Gumi akan mengajarkan cara membuat cover tumbler dari V-stitch pattern itu. Yang pertama-tama harus kita persiapkan adalah benang polyfruity 2 warna ya teman-teman, warna apa saja boleh. Yang ini Gome menggunakan polyfruity mix, ini limited edition ya teman-teman, dan yang ini polyfruity shimmer warna kuning. Lalu ada hakpen ukuran 5 mili dan korek. Untuk teman-teman yang mau pola V-stitch-nya bisa langsung ke Instagram gomerajut.academy karena polanya kita share di sana gratis. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Aku akan mulai dengan magic ring. Teman-teman bisa mulai dengan cara yang lain, tapi kalau aku sukanya magic ring. Jadi aku akan membuat 12 rantai ya. Maaf, maksud aku 12 DC, 12 stitch di dalam magic ring ini. Pertama-tama aku akan bikin chain 3 terlebih dahulu. Ini dihitung sebagai 1 stitch, lalu lanjutkan membuat 11 double crochet lagi. Jadi totalnya ada 12 stitch ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini setelah 12 stitch, kita slip stitch di atas chain ketiga dari hook. Begini teman-teman hasilnya. Chain ketiga dari awal baris. Nah, setelah itu kita lanjut ke row 2. Kita buat rantai 3, hitung sebagai 1 stitch, lalu double crochet di lubang yang sama ya. Jadi jumlah stitchnya kalau yang pertama, row pertama tadi 12, row kedua ini jumlah stitchnya 24 ya teman-teman. Karena di setiap stitch kita isi dengan 2 DC. Ini 1 stitch diisi dengan 2 DC. Ini kita lanjutkan terus sampai akhir baris. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di akhir row kedua. Yang kita lakukan berikutnya adalah slip stitch di chain ketiga dari awal baris. Ya, kita slip stitch. Lalu setelah itu
kita buat perulangan. Ya, yang ini rantai 3 dihitung sebagai satu stitch. Setelah itu kita buat 2 DC increase di stitch sebelahnya. Seperti ini. Lalu perulangannya itu DC di stitch berikutnya dan 2 DC increase di stitch berikutnya. Lakukan ini sampai akhir baris dan teman-teman akan mendapatkan jumlah stitch sebanyak 36 stitch. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di akhir row ketiga. Kita akan slip stitch di chain ketiga dari awal baris. Di sini aku akan menggunakan botol air mineral ya teman-teman sebagai pengukur. Jadi kita balikkan terlebih dahulu botolnya. Lalu kita ukur apakah sudah pas dengan ukuran bagian bawah botol. Nah, kalau yang ini sih sepertinya sudah pas. Jadi kita akan langsung naik ke badan tas ya teman-teman. Badan cover tumblernya. Nah, untuk naik baris, kita di sini akan menggunakan V-stitch teman-teman. Ya, jadi langsung saja kita pertama kali buat rantai 3, lalu DC di lubang yang sama. Setelah itu kita skip satu stitch, kita buat 2 DC increase di stitch berikutnya. Nih, ya. Langkahi satu stitch, 2 DC increase di stitch berikutnya. Lakukan perulangan ini sampai akhir baris ya teman-teman. Untuk row berikutnya kita akan mulai ganti warna. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir row keempat, di mana ini kita sudah mulai membuat V-stitch ya dengan menggunakan warna alas. Sekarang kita akan mulai mengganti warna benang. Nah, teman-teman, untuk mengganti warna benang, kita akan langsung slip stitch ke bagian di antara dua ini ya teman-teman ya, di antara chain 3 dan 1 DC. Dan aku akan langsung mengambil warna berikutnya. Nah, kita langsung begini. Rantai 3. Langsung DC di badan, di antara CH3 dan di antara DC ya. Oke, setelah itu kita lihat nih, ini kan kelihatan ya V-stitch-nya di sini nih, karena dia 2 DC increase di sini, jadi kita menusuknya di sini. Kita menusuknya di sini. Kita buat 2 DC increase di sini. Ya.
ketemu V lagi, kita tusuk lagi di tengah-tengahnya, dan kita buat 2 DC increase lagi. Nih, hasilnya seperti ini teman-teman, dan kita lanjutkan terus sampai akhir baris, lalu berikutnya kita ganti warna. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di sini ya teman-teman. Kita sudah sampai di akhir dari row kedua untuk memulai V-stitch. Kita akan ganti warna benang lagi. Ini kita tidak memutuskan benang tetapi langsung jalan. Kita slip stitch di sini teman-teman, di antara 3 CH dan 2 DC. Jadi kita slip stitch di sini, lalu langsung tarik dan kencangkan. Tidak masalah sih kelihatan sedikit sambungannya di sini, tapi nanti kita akan tutupi dengan bagian samping ya. Jadi memang pasti kelihatan sambungannya kalau seperti ini. Dan sekarang kita buat lagi rantai 3 DC di stitch yang sama, di lubang yang sama. Lalu setelah itu kita buat 2 DC increase di sini. Ya, di bagian V, terus di tengah-tengahnya kita buat 2 DC increase. Ini ketemu lagi V, kita buat 2 DC increase lagi di tengah-tengahnya. Nih. Kita tinggal ulangin saja ya, ulangin ganti warna sampai tinggi yang kita inginkan. Nah teman-teman, sekarang cover tumblernya sudah mencapai tinggi yang aku inginkan. Kita akan membuat finishing bagian atas, di mana kita akan membuat single crochet di atas sini. Nah sebelumnya aku mau ngasih lihat ke teman-teman, ini adalah bagian sambungan dari cover botolnya, di mana sambungannya kelihatan ya teman-teman, karena aku tidak putus benang. Jadi dari awal sampai akhir tuh aku tidak putus benang, maka hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih rapi, teman-teman bisa menggunakan teknik standing double crochet di setiap row-nya. Jadi setiap row itu putus benang dan mulai awal dengan teknik standing double crochet. Baik teman-teman, kita langsung mulai untuk bagian atasnya. Di sini aku akan finishing ya. Nah, kita akan membuat single crochet di bagian atas. Caranya yaitu aku slip stitch di chain ketiga dari awal baris ya teman-teman. Nah, jadi kita pengerjaan single crochetnya itu di setiap stitch, di setiap DC, tidak lagi di bagian tengah-tengahnya, tapi di atas setiap DC. Di sini rantai 1, lalu single crochet di lubang yang sama, masih di atas CH ketiga tadi. Nah, kita buat single crochet, lalu di sini di stitch sebelahnya buat single crochet juga. Ya, single crochet lagi. Jadi yang akan kita lakukan adalah membuat single crochet di setiap
stitch. Nah, ini teman-teman bisa buat sampai 2 row untuk single crochetnya, 2 row, kerjakan sekeliling. Nah, teman-teman, hasil akhirnya setelah membuat 2 row single crochet adalah seperti ini ya teman-teman. Nih. Nah, sekarang kita tinggal putuskan benang. Kita akan mulai membuat strapnya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di sini. Ya. Sekarang kita akan membuat strapnya atau talinya. Supaya tidak kelihatan, aku akan membuat di bagian sini ya, teman-teman. Jadi benar-benar di tengah-tengahnya. Nah, aku akan mengambil 4 stitch. Jadi 2 dari sini, 2 dari sini. Ya. Seperti ini. Aku akan mulai membuat dengan standing single crochet. Ya. Jadi dengan teknik standing single crochet kita mulai masukkan hakpen ke sini ke awal ya. Seakan-akan akan membuat single crochet dan langsung tarik. Nah, itu namanya standing single crochet. Lalu buat lagi stitch berikutnya. Ya, yang ini ada sambungannya, langkahi saja. Kita ambil 2 stitch berikutnya. Ya, jadi totalnya hanya 4 stitch. Setelah itu kita tinggal membuat single crochet bolak-balik. Ini tinggal lakukan ini sampai panjang yang diinginkan. Tapi teman-teman, nah aku akan mengajarkan cara menghitung supaya si posisi stitchnya ini bisa pas di tengah-tengah. Jadi ini kita sudah mempersiapkan stitch marker ya teman-teman untuk menandai. Nah, ini total stitchnya sendiri ada 36 stitch ya teman-teman. Dan kita sudah mengambil 4 stitch untuk dibuat ini. Berarti ada sisa 32 stitch lagi di sini. Di sini ada sisa 32 stitch lagi. Nah, dari 32 stitch ini kita akan mengambil 4 lagi di bagian sini supaya si stitchnya bisa, si strapnya bisa berada di tengah-tengah. Oleh sebab itu, dari sisa 32 ya, kita kurangin lagi 4. Jadi totalnya ada 28 stitch ya. Nah, 28 stitch itu kita akan bagi 2 karena kiri kanan kan. Jadi berarti untuk sampai ke bagian tengah sini dibutuhkan 14 stitch yang dilangkahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Melangkahin 14 stitch dan beri penanda di stitch ke-15. Ya. Setelah itu
kita pakai 4 stitch, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kita beri penanda di stitchnya juga. Setelah itu kita hitung, ini seharusnya ada sisa 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi pas ya teman-teman ya. Ada sisa 14 stitch lagi. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan strapnya. Dan nanti setelah panjang yang diinginkan, kita langsung kerjakan di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada panjang strap yang diinginkan. Sekarang waktunya untuk menyambung strap ke bagian badan cover botolnya. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah memastikan strapnya tidak melintir ya teman-teman pada saat menyambungkannya. Caranya, nah, aku seperti ini menyambungkannya. Ya, jadi lihat ya, ini posisinya seperti ini. Tapi lalu kemudian aku lipat seperti ini. Ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini dari luar, terus lipat seperti ini. Setelah itu, bagian pertama ini kita sambungkan dengan bagian yang sudah dikasih penanda. Jadi ini langsung kita tarik. Ya. Langsung kita tarik. Setelah itu kita slip stitch. Oke. Untuk yang kedua, untuk yang sebelahnya, masukkan saja hakpen nih melalui keduanya, lalu kita slip stitch juga. Nih, seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai ke bagian penanda yang terakhir. Nih, hasilnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung matikan benang. Langsung putus benangnya. Nih, lepas markernya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, ini belum selesai. Karena step berikutnya kita akan membuat slip stitch di sekeliling sini. Tujuannya adalah memperkuat si tali ini. Ya. Juga supaya tampak lebih bagus. Nah, ini teman-teman lihat, kita mulai dari sini. Ya. Mulai dari stitch yang sama dengan awalan warna kuning, terus kita mulai slip stitch. Jadi sekelilingnya ini kita slip stitch saja. Nih.
kita slip stitch. Hasilnya ternyata ini di belakang ya, jadi aku akan lepas. Aku akan mulai dari sini supaya hasilnya di depan. Nih, kita mulai dari sisi satunya, terus kita slip stitch. Nih, jadi bukan single crochet ya teman-teman, tapi slip stitch di sisi-sisi strapnya ini. Kalau seandainya teman-teman ketemu seperti aku tadi, yang pertama tadi, maka cari saja sisi yang satunya supaya si slip stitchnya kelihatan di atas. Lanjutkan terus teman-teman sampai kedua sisi selesai. Nah teman-teman, seperti inilah hasil akhir dari cover botol minumnya atau cover tumblernya. Nah, ini penampakan strapnya setelah kita slip stitch di sekelilingnya. Nih, seperti ini. Dan untuk sisa-sisa benangnya sudah aku rapihkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Demikian teman-teman tutorial cover botol atau cover tumblernya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa tag Gomerajut dan gomerajut.academy di Instagram kalau kamu sudah membuat cover tumbler dari tutorial ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan nantikan tutorial-tutorial selanjutnya dari kami. See you!